seperti yang sudah ditentukan. Jadi rukun sholat yang bacaannya harus bersambung terus juga harus tertib, yaitu suratul Fatihah. Tidak boleh dalam membaca suratul Fatihah itu ada jarak dari ayat ke ayat yang lain, kecuali hanya sekedar mengambil nafas. Jadi kalau di pertengahan bacaan Fatihah itu disela-selai bacaan zikir, ataupun terlalu lama bersambungnya ayat ke ayat yang lain, maka bacaan Fatihah seperti itu dianggap terputus dan wajib mengulangi bacaan Fatihahnya. Kalau tidak diulangi, maka sholatnya tidak sah karena rukun qaulinya tidak terpenuhi. Contohnya seperti ini: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka bacaan Fatihah seperti ini dianggap terputus karena disela-selai zikir dalam pertengahan bacaan Fatihahnya, ataupun terlalu lama bersambungnya ayat ke ayat yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lama sampai bernafas berkali-kali. Ar-Rahmanir Rahim, lama bersambungnya ayat ke ayat seterusnya lama. Maka bacaan Fatihah seperti ini di dalam sholat dianggap terputus. Paham ya? Dan walaupun zikirnya itu dari rasa kaget ataupun kebiasaan sunnah, contohnya seperti bersin ketika sholat. Bersin itu walaupun dalam sholat tetap disunnahkan baca hamdalillah, hasim, alhamdulillah. Dan ketika bersinnya itu di pertengahan bacaan Fatihah, kemudian kita baca hamdalillah, maka Fatihah kita dianggap terputus dan wajib mengulangi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asim, alhamdulillah. Maka Fatihahnya harus diulangi lagi. Ya? Bukan bersinnya yang membuat sholat tidak sah, tetapi hamdalillahnya yang menyela-nyelai bacaan surah Fatihah. Kalau seorang sudah terbiasa ketika bersin baca hamdalillah, walaupun dalam sholat dia tetap baca hamdalillah, dan memang tetap sunnah, walaupun dalam sholat tetap disunnahkan, maka bisa jadi dikatakan bersin jadi penyebab sholat tidak sah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa bukan bersinnya yang membuat sholat tidak sah, tetapi hamdalillahnya yang memutuskan bacaan Fatihah. Okay? Kecuali illa ayata'allaqu dzikru bimaslahatis sholati kata'minil ma'mumi fi asna'i fatihatihi liqira'ati imamihi, kecuali zikir yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat, seperti aminnya makmum dalam pertengahan bacaan Fatihahnya pada bacaan Fatihahnya imam. Seperti contohnya, imamnya terlalu cepat ataupun terlalu singkat dalam baca surah. Kalau kita baca Fatihahnya setelah Fatihahnya imam, kita akan tertinggal. Maka kita baca Fatihah di saat imam baca Fatihah. Dan di saat imam waladdallin, kita masih di pertengahan dalam baca Fatihah, maka tidak apa-apa mengucapkan amin bersama imam dan melanjutkan terus bacaan Fatihahnya setelah amin. Contohnya kita masih dalam ihdinas siratal mustaqim, imamnya waladdallin, maka kita ikut amin bersama imam, amin, dan melanjutkan terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini pasti sering terjadi dalam sholat tarawih.
Karena biasanya imam pada rakaat kedua dalam sholat tarawih itu membaca surah yang singkat. Biasanya surah Al-Ikhlas. Ataupun terkadang ada yang hanya membaca awalan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu akbar. Kalau seperti itu kita tidak akan sempat menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Maka lebih baik kita baca Fatihah di saat imam baca Fatihah. Jadi kita